Ketopik pilihan pemirsa aksi jual masif masih membayangi indeks harga saham gabungan, di mana pada pekan pertama Juni 2026 net sale tercatat mencapai 7,38 triliun rupiah. Analis pasar modal menilai pemeran utama indeks harga saham gabungan bukan lagi datang dari isu rebalancing MSCI, melainkan pelemahan nilai tukar rupiah dan arah kebijakan pemerintah Indonesia. Indeks harga saham gabungan pada perdagangan Senin 8 Juni 2026 bergerak melemah, dipicu oleh kombinasi sentimen dari tingkat domestik maupun global. IHSG dibuka terkoreksi 1,94% ke posisi 5.486. Hingga penutupan sesi pertama Senin, IHSG turun 2,87% ke level 5.434. Melihat pergerakan IHSG, di awal tahun IHSG sempat bertengger di level 8 ribuan, yakni di 8.980 pada 27 Januari. Namun IHSG berangsur-angsur melemah, di mana pada pertengahan April IHSG sudah berada di level 7 ribuan, bahkan terus turun ke level 6 ribuan hingga akhir Mei. Di pekan pertama ini IHSG bahkan jatuh ke level 5 ribuan. Secara year to date hingga sesi pertama Senin 8 Juni, IHSG terkoreksi lebih dari 30%. Kontraksi IHSG dipicu oleh aksi jual investor global terutama pada saham-saham berkapitalisasi pasar raksasa yang selama ini menjadi motor penggerak pasar modal dalam negeri. Pada periode 2 hingga 5 Juni 2026, Bursa Efek Indonesia melaporkan investor asing mencatatkan nilai jual bersih sebesar 7,38 triliun rupiah. Arus modal keluar tersebut berdampak pada pelemahan sejumlah saham blue chip seperti BBCA yang turun 10,96% dalam sepekan, BBRI terkontraksi 7,12%, TLKM melemah 8,91%, dan BRPT anjlok 23,71%. Terkait kontraksi IHSG, Head of Retail Research Asinama Sekuritas, Ike Widiawati menilai, pemberat utama kinerja IHSG saat ini bukan lagi datang dari isu rebalancing MSCI, melainkan dari pelemahan nilai tukar rupiah dan arah kebijakan pemerintah. Pasar cenderung melakukan aksi jual masif lantaran pergerakan indeks telah menembus batas psikologisnya. Belum lagi pasar secara umum saat ini dibayangi oleh rupiah yang telah menembus level 18.000 per dolar Amerika. Adapun pelemahan rupiah yang berkelanjutan memunculkan spekulasi di pasar bahwa Bank Indonesia berpotensi menggelar rapat Dewan Gubernur Darurat sebelum jadwal RDG pada 17 dan 18 Juni 2026 mendatang. Investor kini mencermati langkah-langkah yang akan diambil Bank Sentral untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal dan domestik. Bagi sumber ADS Channel. Kita beralih ke informasi emiten pemirsa di mana PTC Resources Asia Pasifik Tbk atau PSAB akan bagikan dividen tunai dengan nilai fantastis mencapai total 2,77 triliun rupiah untuk tahun buku 2025. Sementara nilai dividen yang diberikan setara dengan Rp105 per lembar saham. Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, PTG Resources Asia Tbk atau PSAB akan bagikan dividen tunai dengan nilai fantastis mencapai total 2,778 triliun rupiah tahun buku 2025. Keputusan strategis ini sepakati dalam rapat umum pemegang saham tahunan. Nilai dividen yang digelontorkan setara dengan Rp105 per lembar saham. Dividen tersebut akan dibagikan ke 26,46 miliar saham yang beredar. Dengan harga penutupan saham Rp500 per saham di 5 Juni, dividen yang dibagikan mencerminkan dividen yield sekitar 21%. Keputusan tersebut didukung saldo laba perseroan yang mencapai 175,83 juta dolar Amerika di 2025. Kinerja operasional perseroan juga menunjukkan pertumbuhan dengan penjualan meningkat 22,34% year on year menjadi 288,75 juta dolar Amerika dari capaian di 2024 sebesar 236,01 juta dolar Amerika. Dan laba bersih naik jadi 36,29 juta dolar Amerika, melonjak 285% year on year dari 9,42 juta dolar Amerika di tahun sebelumnya. Dan berikut jadwal bagian dividen tunai tahun buku 2025 PTG Resources Asia Pasifik Tbk. Kum dividen di pasar reguler dan negosiasi 11 Juni 2026, ex dividen di pasar reguler dan negosiasi 12 Juni 2026. Kum dividen di pasar tunai 15 Juni 2026, ex dividen di pasar tunai 17 Juni 2026. Recording date 15 Juni 2026 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dan bayaran dividen 30 Juni 2026. Bagi sumber untuk ADX Channel.
Ya, pemirsa di tengah rencana perseroan untuk membagikan dividen jumbo di 2,77 triliun rupiah secara teknikal, saham PSAB melawan arus justru melesat di tengah koreksi dalam indeks harga saham gabungan secara intraday hari ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa kita akan coba lihat pergerakan saham PSAB dibuka di zona hijau pada pagi tadi di level 505, kemudian mengalami penguatan ke 505, penutupan sebelumnya maksud kami di level 500. 914 sempat mengalami koreksi atau berada di zona merah di 492. Namun kondisi ini hanya berlangsung singkat saja, kembali berbalik menguat ke 515, 525 hingga ke 550. Kemudian pada penutupan penguatan terbatas di 540 dan pembukaan sesi kedua lebih terbatas lagi ke 535. Namun beberapa menit jelang penutupan di sore hari ini, laju dari saham PSAB kembali menguat di atas 8% di 540, sedikit di bawah level intraday tertinggi hari ini di 550. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham PSAB dalam beberapa bulan terakhir lebih cenderung mengalami fluktuasi, pemirsa. Awal Januari masih diperdagangkan di 500-an, di 20 Januari bergerak di atas 6.500-an, Februari tertekan kembali ke 468, Maret ke 500-an, kemudian di perdagangan pekan kedua 9 Maret 476 kembali melemah 525, 575, 520 dan rata-rata di 570-an sampai dengan perdagangan 6 Mei. Tapi di perdagangan terakhir bulan Mei mengalami tekanan yang cukup dalam ke 372, intraday terendah dalam 6 bulan terakhir, dan di perdagangan Juni lebih cenderung mengalami penguatan di level 535 saat ini, hari ini di Rp550 per sahamnya. Dari sisi valuasi, pemirsa, dengan beberapa indikator yang ada, kita akan coba lihat dari posisi pernya di 0,79 kali, PSR-nya di 2,93 kali, PBV-nya di 1,39 kali, dan PCFR di 3,76 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan seperti biasa, pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini di awal pekan. Di mana lanjutan pelemahan dalam indeks harga saham gabungan masih terus terjadi, di mana di 30 menit jelang penutupan indeks harga saham gabungan melemah di atas 4% dan diperdagangkan di level 5.300-an, tepatnya di 5.350,578. Secara intraday, pemirsa, dibuka di zona merah pada pagi tadi di level 5.486,311. Kemudian indeks harga saham gabungan langsung mengalami pelemahan dan berhasil memangkas pelemahan 1 jam pasca pembukaan ke level tertinggi hari ini, namun masih bertahan di zona merah ke 5.523,942. Lagi-lagi level ini tidak mampu dipertahankan, terutama memasuki perdagangan di sesi kedua dan beberapa menit perdagangan. Indeks harga saham gabungan saat ini kembali mengalami pelemahan dalam di atas 4% ke 5.352,90, mencoba untuk mendekati level intraday terendah hari ini di 5.317,908. Saham-saham yang hari ini menjadi pemberat indeks harga saham gabungan masih datang dari beberapa saham big cap, pemirsa. Kita ke Telkom terlebih dahulu, hari ini anjlok dalam di atas 14%, bahkan secara intraday tadi sempat ke 13% di 2.370. Dari sisi perkembangan fundamental, Telkom hari ini melaksanakan RUPST terkait juga dengan kepastian dividen dan buyback yang akan dilakukan oleh perseroan. Kemudian dari saham perbankan big cap yang hari ini juga menjadi pemberat utama, di mana aksi masif jual asing masih terus berlanjut. BBCA melemah di 3,65%, sudah diperdagangkan di bawah level 5 ribuan, 4.800, dan lagi-lagi intraday hari ini di 4.850, dan ini juga merupakan perbaruan rekor terendahnya dalam 5 tahun terakhir, pemirsa. Kemudian BBRI yang juga menjadi sasaran aksi net sell asing melemah di 4,38% di 2610, dan BBRI hari ini juga memperbarui level intraday terendahnya dalam 5 tahun terakhir. Kemudian perbankan big cap lainnya ada BMRI, hari ini melemah di 2,660%, 3740. Ini masih bergerak di level atas dengan level terendahnya dalam 5 tahun terakhir masih di 2.800-an. Sementara untuk BBNI
Pemirsa hari ini melemah dalam di 5,30% di 3040. Intraday tadi disempat 3030 dan masih jauh dari level intraday terendah dalam 5 tahun terakhir di Rp2.290 per sahamnya. Saham-saham lain yang hari ini juga ikut menjadi pemberat pemirsa DSSA mengalami koreksi yang cukup dalam. Kita akan coba update ini. Untuk DSSA melemah di 2,46%. Ada Astra juga dari saham-saham big cap lainnya. Hari ini melemah 3,94% di 4390. Aman melemah di 3%, 3190, sementara Brand hari ini juga tertekan di 3,34%. Yang cukup menarik, dua saham hari ini masih bertahan di zona hijau dengan melaju cukup kencang. Ada TPIA dari grup Prayogo Pangestu melesat di 17%, pemirsa, di 1.530, dan PSAB melesat di 7%, 535, yang merupakan aksi korporasi akan membagikan dividen jumbo untuk tahun buku 2025. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan 30 menit jelang penutupan sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.